Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Rahayu, nomor pokok mahasiswa 239118495101. Saya mengajar di MTS Rodotus Solihin, Kebumen, Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan program studi IPS Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Berikut ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar tentang globalisasi dan bentuk-bentuknya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di pelajaran yang kali ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong berdoa dipimpin oleh Mas Egi. Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang sudah kita bacakan tadi itu, pembelajaran ini berjalan lancar dan diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Adi Milatudin ada? Aditya Fian? Ahmad Kamilul Arzak, Ali Sukron, belajar? Iya. Sudah siap? Sebelumnya kita kalian bukan yel-yel ya? Ya. Silakan dimulai yel-yelnya. Terima kasih. Saya punya kalian. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih. Apa itu? Ada yang masih ingat pengertian perubahan sosial itu apa? Perubahan yang terjadi di masyarakat. Iya. Ayo dilanjutkan. Ya, yang keras Mbak. Yang keras, ayo. Yang baca kita coba. Mbak Vina gimana? Ayo, coba baca kita apa? Yang terjadi di masyarakat memiliki waktu yang berbeda-beda. Pengertian perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu nanti akan meliputi perubahan yang terjadi pada nilai-nilai, lembaganya, ya. Kalian masih ingat kan ada bentuk-bentuk perubahan sosial itu ya? Ada yang evolusi, ada yang revolusi, ya, cepat
menggambar. Masih ingat ya? Masih. Pembelajaran kita hari ini itu adalah melanjutkan materi masih tetap di tema 01 manusia dan perubahan. Untuk sekarang materi kita adalah globalisasi. Selanjutnya kalian lihat dulu video berikut ini ya. Mengalami perubahan tantangan, adanya penyebutan yang berpulangan dengan tangan. Nah, pernyataan ini mengakibatkan Proses dunia ya, globalisasi sudah sering disebut bisa global village ya, dunia. Jadi bisa global ya. Karena wilayah yang luas ini seakan-akan tidak ada batasnya antara negara yang satu dengan negara yang lain, karena mudahnya kita untuk berpindah tempat ya. Karena apa? Karena ada globalisasi di bidang transportasi tadi ya. Atau misalnya kita pengen tahu apa yang terjadi di dunia bagian misalnya di Palestina misalnya ya, kita dengan mudah mendapatkan informasi itu ya dengan globalisasi apa? Komunikasi. Ya, globalisasi komunikasi ya. Itu diantaranya seperti itu ya itu. Kemudian sekarang saya bagi kalian belajar untuk berkelompok. Saya bagikan kelompoknya ya. Setelah kalian tadi mengamati videonya, saya bagikan kelompoknya dulu. Yang pertama kelompok 1 Adi Miladudin, Muhammad Nasiruddin, Eka Afianat, Sarotul Salsabila. Kelompok 1 nanti bisa ke sini ya. Terus yang kelompok 2 Denny Setiawan, Deswita, Isatul Ifadah, sama Aditya. Kelompok 2. Kelompok 3 Ali Sukron, Zahra Aulia, Nida Cumailat, dan Novita Sari. Kemudian yang keempat, kelompok 4 itu Ahmad Kamilul Azhar, Vina Fatimatul Zahra, Ria Azhar, sama Arinal. Ya, di sini 1, terus 2, 1, 2, 3, 4 ya, biar nggak terlalu jauh ininya ya. Nanti diatur. Tadi sudah sampai kelompok berapa? 4. Nah, sekarang kelompok 5 ya. Jadi 5 kelompok kita. Ada 5 kelompok. Yang pertama Egi ya. Kelompok 5 Egi, Rena, Salis, sama Muhammad Haidar Ali. Silakan kalian bentuk kelompoknya, duduknya, mejanya diatur. Jadi nanti kalian maju ke sini, ambil ini mana yang merupakan tugas kalian ya, sesuai dengan pembagiannya. Ini kelompok 1 globalisasi budaya, kelompok 2 globalisasi komunikasi, yang ketiga globalisasi ekonomi, 4 teknik, dan yang kelima transportasi. Nah, kalian mengambil sesuai dengan bagianmu ya. Mengambil punya kelompok lain. Nah, nanti kalau kalian ternyata mengambil
yang kelompok lain nanti nilainya dikurangi ya. Bukan yang kehilangan yang dikurangi nilainya, tapi yang mengambil. Jadi hati-hati ketika mengambil ya. Mana yang merupakan globalisasi sesuai dengan kelompokmu ya. Diambil ini yang mana nanti kalian cek lagi di kelompokmu betul atau tidak, di meja kalian didiskusikan didiskusikan betul tidak ini ya. Sudah baru ditempelkan. Setelah ditempelkan kalian sudah selesai semuanya, baru dipresentasikan ya. Sudah bisa tahu? Sudah bisa ditimbul? Itu mundur. 10 9 8 7 6 ya. Bukannya kalau yang kedua itu Denny, kelompok 2 Denny. Yang ketiga Ali Sukron. 5 ada ya? 5 4 Selanjutnya Asa 3 hitungan 3 2 Egi Si hijau ya di sing biru ya kayak sing tadi ya. Selanjutnya yang anggota yang kedua Nasiruddin. Iya, ada.
Waktunya habis. Jangan sampai ambil satu. Ambil satu. Sudah habis Mbak waktunya. Habis. Terus selanjutnya Zaratul Zarfa. Akhitia. Novita. Haidar Ali. Tiga, dua, semuanya hitung. Aku apa? Berapa enak muter-muter nih kok? Sudah habis waktunya. Sekarang balik lagi ke kelompok 1. Adi, masih ada enggak yang budaya? Aku. Demi, masih ada nggak yang komunikasi? Pengen jauh sekitar nomor 6. Yang jelas masalah dalam bidang kebudayaan misalnya bidang budaya asli atau daerah atau suatu negara terjadi erosi nilai budaya. Orang menjadi individualis, orang yang menurun, keanggotaan menurun, rasa nasionalisme dan patriotisme menurun. Jadi hidup tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan. Sifat globalisasi berdampak pada bergesernya simbol-simbol sosial. Dulu emas dianggap sebagai simbol kekayaan, sekarang kendaraan dan properti. Banyak orang membeli makanan dari restoran atau kafe terkenal hanya untuk mobilitas vertikal sosial. Untuk perempuan usia 20 tahun ke atas harus segera menikah. Sekarang usia 20 tahun dinilai terlalu dini atau muda untuk menikah. Dulu banyak orang percaya pada dukun atau bukan spiritual. Sekarang lebih percaya pada tenaga medis. Terima kasih. Sekarang kita cek ya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Betul apa enggak? Betul. Ya, betul ya. Globalisasi budaya. Kemudian ini nilai ya. Nilai globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai budaya. Betul ya? Betul. Ini betul, ini berkaitan dengan nilai ya. Kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat maksudnya ya. Kemudian ini orang berkaitan dengan nilai ya. Contohnya ini, contoh dari aspek nilai itu adalah orang menjadi individualis, kemudian gotong royong menurun, kemudian sifat kekeluargaan juga
sama macam handphonenya ya. Berarti itu sesuai kah? Ya, sesuai berarti itu betul ya. Salah? Satu ya, berarti punya ikan diambil oleh komunikasi ya. Globalisasi ekonomi pertumbuhan global adalah sistem pertumbuhan yang meningkatkan badan dan badan tingkat lancarnya pertumbuhan internasional. Terus itu gambar apa itu? Supermarket. Supermarket. Oh ya, orang sedang berbelanja. Jadi gimana ini yang di globalisasi ekonomi betul kah? Betul ya. Ya. Terima kasih. Coba dibaca. Yang satu tempelan yang pertama itu apa? Gambar kendaraan. Gambar kendaraan berarti berkaitan dengan globalisasi transportasi. Kemudian selanjutnya apa itu? Di Jepang alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, Yawai, bus, komuter dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Betul itu globalisasi transportasi? Iya betul. Terus yang bawahnya? Apa dibaca? Coba. Satu, kegiatan ekspor dan impor. Dua, munculnya pasar bebas. Tiga, perusahaan asing masuk Indonesia, misalnya restoran, McDonald's, KFC dan lain-lain. Empat, bisnis market tumbuh peta. Lima, masuknya produk luar negeri. Globalisasi membuat proses impor produk luar negeri mudah. Hal tersebut mengakibatkan banyak sekali produk luar negeri masuk Indonesia. Pertanyaan ada yang mau menanggapi? Tempelan yang dibaca sama Mas Egi yang terakhir itu betulkah itu globalisasi transportasi? Terus yang betul apa? Ekonomi. Iya ekonomi ya karena berkaitan dengan ekspor dan impor. Ini salah satu. Ya, silakan ya. Untuk globalisasi itu ada 5 ya. Yang pertama globalisasi budaya. Kedua ekonomi. Yang ketiga ekonomi. Yang kedua apa tadi? Komunikasi. Yang ketiga ekonomi. Yang keempat dan yang kelima transportasi. Jadi kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Jangan memperbaiki hak orang lain. Soal berkorupsi. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari globalisasi budaya? Coba kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Masyarakat bersifat dinamis. Masyarakat bersifat dinamis. Ya apa Mas? Masyarakat bersifat dinamis, Berubah-ubah mungkin. berubah-ubah. Ya betul apa yang disampaikan Mas Egi? Ya. Tepuk tangan. Ya, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Keadaan saling bergantung. Ya, Keadaan saling bergantung dan membutuhkan. ya saling bergantung, ya, saling membutuhkan. Kita tidak ada yang bisa berdiri sendiri, hidup sendiri. Kita saling membutuhkan, ya. Ternyata walaupun tadi kita negara agraris, kita masih butuh beras, masih impor, ya. Globalisasi menghilangkan batas, menjauhkan pendekatan yang jauh, Ya apa itu? menghilangkan batas, Globalisasi ekonomi.
mendekatkan yang jauh. Namanya globalisasi ekonomi Bisa dikirim di misalnya pendapatan per kapita ya, memberikan pemasukan kepada penduduk. Ya. Ada lagi kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi kita hari ini? Mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang hidup dalam keseimbangan antar bangsa dan antar manusia. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian selanjutnya ya kalian untuk mengecek bagaimana pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Sekarang kalian mengerjakan tes ya. Silakan dikerjakan. Ini tugas sendiri mandiri ya. Dengan kita belajar globalisasi ini, sebenarnya kita harus bisa mengambil sikap, harus bisa menyikapi globalisasi yang terjadi di negara kita, ya. Di sekitar kita harus bisa mengambil sikap yang harus disikapi dengan bijak bersama, ya. Jangan sampai karena kita lebih menyukai budaya asing sehingga budaya lokal kita itu terkikis bahkan hilang ya. Tapi jangan sampai ya. Kita berusaha untuk tetap mempertahankan budaya bangsa kita sendiri. Dengan menyikapi kemudian globalisasi kan tidak seluruhnya itu positif, tetap ada ya. Harus pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kita terapkan dan mana yang tidak baik untuk kita terapkan. Ya, kita punya pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti kita berpegangan pada Pancasila dan UUD ya, Pancasila sebagai filternya, kemudian dalam kehidupan kita beragama kita punya ajaran agama ya, itu yang menjadi pegangan kita ya dalam menyikapi globalisasi. Untuk materi selanjutnya itu tentang dampak-dampak globalisasi yang akan kita pelajari minggu selanjutnya. Kalian tolong pelajari di rumah ya. Siap, Bu. Ya. Atas perhatian kalian, atas kerjasama kalian ya, selama pembelajaran ini saya ucapkan terima kasih dan kita ucapkan alhamdulillah.